yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang baik sebagai pegawai bank maupun orang luar untuk mengambil keuntungan tertentu bagi dirinya dengan merugikan pihak lain bank, nasabah, ataupun masyarakat umum lainnya. Singkatnya, fraud adalah kecurangan, penipuan, manipulasi, pencurian atau bisa dikategorikan sebagai korupsi karena menyangkut penyalahgunaan posisi sebagai pegawai atau pejabat bank. Modus fraud dalam internal dan eksternal. Untuk fraud internal yang melibatkan orang dalam bank antara lain kredit fiktif, kredit topengan, kredit tempilan, rekayasa usaha debitur, penarikan simpanan tanpa pengetahuan nasabah, pemalsuan dokumen kredit, pemalsuan data diri dan tanda tangan nasabah, penyalahgunaan setoran pinjaman kredit, penyalahgunaan dana asuransi kredit, gratifikasi, dan beragam modus lainnya. Dan beberapa fraud eksternal hampir sama dengan fraud internal, tetapi secara khusus dilakukan atau melibatkan orang luar termasuk cybercrime. Salah satu fraud eksternal yang tidak banyak mendapat sorotan adalah fraud dalam penyaluran kredit, khususnya yang melibatkan korporasi besar. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya fraud. 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya fraud. Ketiga faktor ini adalah tekanan atau desakan atau pressure, pembenaran atau rationalization, dan peluang atau kesempatan, opportunity. 1. Fraud terjadi karena pelaku terdesak oleh berbagai keadaan atau kondisi ekonomi dan sosialnya. Bisa berupa lilitan uang, kebutuhan mendesak, berobat, biaya anak sekolah, atau judi. Bisa jadi karena paksaan atau ancaman dari atasan langsung. 2. Faktor rasionalisasi. Termasuk ke dalam tekanan hanyalah alasan yang dicari-cari untuk membenarkan, menghindari diri, dan menjadikan dasar untuk sebisa mungkin melepaskan diri dari segala sanksi yang dijatuhkan. Yang ketiga yaitu peluang. Biasanya faktor ini berkaitan dengan pengendalisasian atau kontrol yang lemah. Lemahnya kontrol ini menyebabkan pegawai yang nakal memanfaatkan menjadi peluang untuk melakukan kecurangan. Peluang membuka pintu kecurangan bagi kecurangan dan insentif, dan rasionalisasi mendorong untuk memanfaatkan peluang tersebut dan akan mengulanginya. Prinsip paling pokok yang dilanggar oleh fraud. 1. Prinsip integritas. Apapun tekanan yang dihadapi, apapun kesempatan yang terbuka untuk melakukan kecurangan atau fraud, kalau pegawai tersebut mempunyai integritas moral yang baik, dia tidak akan melakukan fraud. Yang kedua, yaitu integritas akan selalu berkaitan dengan kejujuran. Jelas bahwa kegiatan fraud adalah kegiatan tidak jujur, kecurangan, penipuan, dan manipulasi. Yang ketiga, prinsip kepercayaan atau trust. Bahwa pegawai yang melakukan fraud biasanya telah jelas-jelas menyalahgunakan dan melanggar kepercayaan yang telah diberikan baik oleh perusahaan dengan jabatan dan tanggung jawab. Cybercrime. Cybercrime adalah kriminalitas penyalahgunaan teknologi informasi yang melibatkan aspek negatif utama dari teknologi informasi bagi sektor perbankan. Cybercrime juga disebut dengan sebagai kejahatan yang tidak hanya melanggar hukum melainkan juga etika. Hal yang tidak kalah penting di sisi bank ketika terjadinya cybercrime. Hal yang tidak kalah pentingnya di sisi bank adalah standar layanan pengaduan nasabah melalui call center harus terus-menerus dibenahi dan ditingkatkan. Pegawai bank yang menerima dan memproses tindak lanjut pengaduan nasabah harus ditingkatkan kuantitas pegawainya dan kualitas pemahaman berkaitan dengan jasa layanan nasabah dalam segala bidang. Respon atas pengaduan nasabah yang lambat dari bank akan kalah cepat dengan kecepatan kejahatan dunia maya. Modus kejahatan cybercrime. Ada 4. Yang pertama yaitu modus social engineering, yaitu pemilik rekening dihubungi melalui media komunikasi online tertentu dengan iming-iming tertentu untuk digiring memberikan data pribadi terkait rekening nasabah serta PIN. Yang kedua, modus hacking dengan cara SIM swap. Hacking SIM swap adalah tindakan kejahatan untuk mengambil alih akun media sosial atau akun perbankan seseorang dengan menggunakan nomor telepon seluler untuk mendapatkan kode OTP. Yang ketiga yaitu modus malware, yaitu kejahatan yang menggunakan sejenis perangkat lunak. Perangkat lunak ini bisa mengganggu operasi sebuah sistem, memungkinkan hacker untuk mendapatkan akses ke informasi rahasia dan sensitif, serta memata-matai komputer serta pemilik komputer itu sendiri. Yang terakhir yaitu keempat, modus skimming, yaitu dengan mencuri data nasabah ketika nasabah melakukan transaksi melalui ATM. Window dressing. Window dressing adalah pelanggaran etika secara korporasi karena jelas melibatkan pejabat bank. Keputusan untuk mempercantik laporan keuangan tidak hanya dilakukan oleh orang per orang dalam bank tersebut, melainkan dilakukan secara koperasi oleh pengurus bank secara kolektif. Hal yang dilakukan adalah mengotak-atik beberapa akun yang ada di dalam laporan keuangan agar menjadi lebih baik dan variatif sebelumnya. Hal yang diutak-atik adalah pos laba rugi dengan cara meningkatkan laba bersih dan mengurangi pos rugi yang tercatat pada variatif laporan. Prinsip yang dilanggar window dressing. Prinsip transparansi dan
Akuntabilitas, pemegang saham, investor, dan publik pada umumnya berhak secara moral untuk mengetahui laporan keuangan bank yang benar. Sehingga laporan keuangan bank harus disajikan secara benar, akurat, dan lengkap. Dalam window dressing, prinsip ini justru diabaikan dan dilanggar secara sengaja. Ketika prinsip transparansi dilanggar, kepercayaan publik atau public trust tidak hanya kepada bank yang bersangkutan, melainkan juga kepada industri perbankan secara keseluruhan akan tergerus dengan sendirinya. Ujungnya, pelanggaran transparansi menggurus fundament industri, perbankan, dan keuangan serta ekonomi nasional. Dua alasan praktik pelanggaran etika dalam window dressing. Yang pertama, adanya potensi manipulasi angka, data, dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bank tersebut. Ketika data mengenai laba atau rugi, bank dipoles dan dimanipulasi untuk terlihat lebih menarik, biasanya telah terjadi kecurangan dan juga penipuan. Kedua, dinilai melanggar etika profesi perbankan karena praktik tersebut berpotensi merugikan investor. Banyak orang menganggap biasa atau umum dalam hal ini dan tidak terjadi lainnya kerugian bagi investor. Insider trading. Istilah insider trading yang dikenal dalam pasar modal adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh atau melibatkan orang dalam perusahaan atau yang tergolong sebagai orang dalam perusahaan dengan memanfaatkan informasi penting dan mengandung fakta material yang diperoleh sebagai atau dari orang dalam atau inside information untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara pribadi baik langsung ataupun tidak langsung. Unsur penting praktik insider trading. Ada orang dalam yang artinya menyangkut orang-orang yang ada di dalam perusahaan bank atau mempunyai hubungan kerja atau hubungan pribadi tertentu dengan orang dalam. Kedua, ada informasi material yang belum dipublikasikan kepada publik, tetapi diketahui oleh orang dalam karena posisinya atau karena berkaitan dengan relasi tertentu. Pada hakikatnya, informasi ini bersifat rahasia, konfidensial karena belum dipublikasikan secara resmi oleh bank yang bersangkutan. Tiga, ada transaksi pembelian atau penjualan efek yang dilakukan berdasarkan informasi material oleh atau orang dalam tadi. Transaksi ini jelas menguntungkan pelaku karena dia lebih dahulu mengetahui secara akurat informasi orang dalam tadi mengenai prospek perusahaan bank pada masa mendatang. Atas dasar informasi tersebut, pelaku dapat membeli atau menjual lebih awal sahamnya dibandingkan pihak lain, sehingga dia dapat dengan mudah meraup keuntungan yang tidak wajar yang mungkin tidak dapat dinikmati oleh pihak lain. Pelanggaran etika yang ditemukan dalam perspektif teori etika. Yang pertama, dari segi teori deontologi, insider trading jelas merupakan pelanggaran kewajiban pelaku, yaitu kewajiban untuk bertindak adil, tidak boleh curang dengan mengambil keuntungan secara tidak fair dalam perdagangan saham di pasar modal, dan informasi rahasia tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Dari segi hukum, praktik insider trading merupakan pelanggaran hukum yang serius. Praktik insider trading ini melanggar pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Dari segi etika deontologi, Alan Standard juga menekankan pelanggaran etika atas kewajiban fidusial orang dalam terhadap pemegang saham, orang dalam manajemen bank, dan yang lain mempunyai kewajiban fidusial terhadap pemegang saham untuk tidak menyalahgunakan informasi perusahaan dalam posisi asimetrik mereka terhadap pemegang saham untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Dari etika utilitarianisme jelas sebuah pelanggaran karena tindakan tersebut meruntuhkan kepercayaan publik akan pasar modal sehingga merugikan banyak pihak. Ini juga dapat mengakibatkan bank sebagai emiten bangkrut dengan merugikan semua pemangku kepentingannya seperti pemegang saham, investor, karyawan, dan juga nasabah. 4 kultur yang harus diperhatikan dalam insider trading. Pertama, proses penerimaan pegawai bank harus ditinjau ulang kalau pelanggaran-pelanggaran etika di atas terus terjadi. Faktor kompetisi teknis, kecerdasan intelektual, dan kapabilitas intelektual bukan penentu utama dalam bisnis bank dewasa ini yang megang pada dirinya sendiri mengandung godaan atau peluang sangat banyak untuk berbuat curang karena hari-hari berurusan dengan uang. Faktor integritas dan karakter moral harus menjadi dasar pertimbangan yang tidak kalah pentingnya dalam penerimaan pegawai. 2. Rancangan pendidikan dan pelatihan periodik pegawai bank perlu direvisi terus-menerus untuk memasukkan pula materi yang berhubungan dengan etika, pembentukan karakter mental, dan penguatan emotional intelligence. Membangun perilaku dan karakter moral tidak hanya bagi individu-individu pegawai, melainkan juga bagi seluruh pegawai dalam sebuah organisasi bank. Berbagai aspek budaya perusahaan telah dibahas dan kiranya bisa diimplementasikan untuk membantu mitigasi pelanggaran etika. Aspek yang tidak kalah penting dalam budaya perusahaan tersebut adalah peran dari pimpinan atau atasan. Selanjutnya, whistleblowing system diperlukan baik dalam membangun karakter dan perilaku individu pegawai maupun juga merupakan bagian dari faktor struktural untuk menghindari dan mengurangi kejadian fraud termasuk cybercrime, window dressing, dan insider trading.
Whistleblowing system. Whistleblowing system adalah sebuah sistem yang diperlukan baik dalam kerangka pembenahan kultural maupun struktural internal bank untuk memitigasi fraud, termasuk 3 isu lainnya berupa cybercrime, window dressing, dan insider trading. Whistleblowing dalam konteks etika mirip dengan peniup peluit di atas tindakan yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang dalam perusahaan untuk melaporkan kecurangan yang diketahui dilakukan oleh perusahaan atau atasnya kepada pihak lain. Pihak lain di sini bisa atasan atau pihak lain di luar perusahaan. Salah satu masalah whistleblowing system, salah satu masalah etis yang bisa muncul terkait whistleblowing ini adalah tentang loyalitas pegawai. Setiap pegawai dituntut dari segi etika untuk loyal kepada pemimpin dan perusahaan tempat dia bekerja. Akan tetapi, dalam hal ini harus ditegaskan bahwa loyalitas pegawai kepada pemimpin dan bank tempat ia bekerja adalah loyalitas pada nilai kepentingan bersama. Jadi, loyalitas kepada pemimpin dan perusahaan ini hanya berlaku ketika dan sejauh pemimpin dan perusahaan tidak melakukan tindakan tertentu yang merugikan kepentingan bersama perusahaan dan semua pemangku kepentingannya. Ada hal yang perlu diperjelaskan terkait whistleblowing. Motivasi moral. Ada niat untuk menghentikan dugaan kecurangan tersebut, sehingga tentunya mencegah terjadinya risiko yang bisa merugikan bank beserta pemangku-pemangku kepentingannya. Pelapor yang tahu tentang dugaan kecurangan tersebut, termasuk sebagai saksi, langsung tidak ingin dugaan kecurangan tersebut menjadi risiko yang membahayakan kelangsungan bisnis bank yang sehat, sehingga pada akhirnya merugikan kepentingan semua pemangku kepentingan. 2. Whistleblowing internal terjadi ketika seseorang atau beberapa orang pegawai bank tahu tentang dugaan kecurangan tertentu dan melaporkan secara diam-diam kepada pihak tertentu yang berwenang dalam bank tersebut. Whistleblowing eksternal adalah tindakan pegawai yang melaporkan dugaan fraud kepada pihak lain di luar bank. Pihak lain di luar bank bisa pihak berwenang di lingkungan pemerintah seperti OJK, Bank Indonesia, Kejaksaan, atau lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Motivasinya tetap sama, untuk mencegah atau menghentikan dugaan fraud dan kerugian bagi pihak tertentu. Yang terakhir, karena niat dasarnya baik, maka sebelum melakukan whistleblowing, pelapor harus mempertimbangkan dengan matang dan komprehensif apakah memang langkah whistleblowing itu tepat. Asumsinya tidak semua kejadian yang diduga sebagai fraud layak untuk dilaporkan, apalagi sampai melaporkannya kepada pihak luar. Whistleblowing eksternal. Syarat sebagai pertimbangan dalam memutuskan untuk melakukan whistleblowing atau tidak. 1. Untuk mencegah atau menghentikan dugaan fraud dan kemungkinan kerugian yang terjadi. Untuk itu harus ada bukti awal yang kuat tentang terjadinya fraud, didukung oleh informasi-informasi yang valid dan sebisa mungkin telah dicek kebenarannya serta didokumentasikan. Yang kedua, kasus-kasus kecil tidak perlu dilaporkan, atau kalaupun dilaporkan cukup kepada atasan langsung saja dan tidak perlu ke pucuk pemimpin tertinggi. Sebaiknya makin besar kasusnya makin besar dugaan kerugian yang ditimbulkan dan semakin banyak pihak yang dirugikan, maka makin kuat alasan moral untuk melaporkannya. Yang ketiga, calon pelapor harus mempertimbangkan secara saksama saluran whistleblowing yang tepat untuk menghindari kemungkinan pelapor melakukan pelanggaran moral. Pelaku bisa dituduh mencemarkan nama baik pihak yang dianggap melakukan kecurangan atau bahkan nama baik bank. Yang keempat, calon pelapor yang mempertimbangkan dengan serius apakah dia punya kapabilitas untuk melaporkannya. Hal yang termasuk dalam faktor kapabilitas adalah apakah punya kemampuan untuk melaporkannya dan apakah ada peluang untuk berhasil. Kalau tidak ada orang yang mendengarkan laporan tersebut dan menanggapinya, maka sebaiknya tidak perlu dilaporkan. Cara membangun whistleblowing system sebagai bagian integral dari budaya moral perusahaan bank. 1. Manajemen bank secara terbuka menerapkan whistleblowing system dan mendorong semua pegawai bank untuk melaporkan semua informasi tentang dugaan kecurangan atau fraud, apapun yang diketahui, baik secara pribadi maupun yang diperolehnya dari pihak lain. Ini penting untuk membangun budaya perusahaan yang baik dalam mencegah fraud dan potensi kerugian yang ditimbulkan. Yang kedua, dibangun mekanisme pelaporan dan tidak lanjutnya secara serius. Harus ada saluran khusus dan ada pejabat yang bertanggung jawab menerima, menelah dan menindaklanjutinya. Telah atas laporan ini mencakup pula tentang motivasi pelapor, kebenaran isi laporan dengan disertai investigasi lanjutan untuk memperkuat bukti-bukti awal yang ada. Teori etika
yang telah dijelaskan dalam bab 1, yaitu ada 4. Yang ke-1, teori etika deontologi dipastikan pegawai punya dasar kuat untuk melaporkan kecurangan yang diketahuinya, kewajiban untuk mencegah atau menghentikan dugaan kerugian yang diketahuinya berdasarkan bukti-bukti awal yang kuat dimilikinya. Yang kedua, segi etika utilitarianisme, pegawai harus mempertimbangkan secara mendalam potensi kerugian yang mungkin timbul dari dugaan kecurangan. Potensi kerugian perlu dihitung berdasarkan kemungkinan kasus tersebut terulang, memicu pelanggaran yang sama oleh pegawai lain, dan efek berantal lain yang sangat mungkin bisa terjadi. Yang ketiga, teori etika keutamaan berdasarkan pertimbangan mengenai niat baik untuk mencegah kerugian bagi perusahaan bank dan pihak-pihak terkait lainnya, atau bisa juga dia berketetapan hati untuk melaporkan dugaan kecurangan karena tidak ingin menyesal seperti dalam kasus kebangkrutan perusahaan tersebut tertentu. Yang terakhir adalah pegawai bank harus juga mempertimbangkan resiko yang bakal timbul bagi dirinya karena laporannya tersebut jika bank tempatnya bekerja mempunyai whistleblowing system yang baik sebagaimana diuraikan sebelumnya.